itu perjalanan nggak bisa normal misalkan 12 jam. Mhm. Bisa jadi 24 jam itu sekali perjalanan. Karena macet totalnya itu ya? Otomatis, ada tuslah tersebut, Berarti dinaikkanlah tiketingnya. dinaikkan. Tapi kalau misalnya nih, saya pengen pulang kampung nih ya kan, Mmm, tapi dengan budget pas-pasan, mhm. tuh ada tips and triknya nggak sih, Mas? Atau Karena ada kan kalau dari Kalimantan dia nggak mungkin, kemungkinannya kecil untuk memberangkatkan bis nyebrang. berarti dia naik pesawat dulu Naik ya? pesawat Baru nanti dulu, dari Bogor dari bareng-bareng ke Bogor Pangandaran. bareng-bareng ke Oke. Pangandaran. Memang, owner bisnya sendiri yang nyuruh atau mengizinkan. Emang harganya mahal kan itu, Oh itu emang berapa kisarannya? jutaan. Pokoknya pintu keluar tol di Gaplek Pamulang itu, dan di Sawangan pasti sudah ada anak-anak yang nongkrong, nungguin bis keluar dari tol, mereka udah standby handphone, berharap, bisnya ngasih telolet. Iya. Nah, Halo Jikers, bareng gue Akil, kembali lagi di Logika Bicara Podcast. Lebaran semakin dekat, arus mudik kian padat. Maka di episode kali ini kita mengundang salah satu dari komunitas Bismania, yaitu Mas Wahyudi. Apa kabar, Mas? alhamdulillah Baik. baik, iya. Kalau boleh tahu nih, Mas ya, kabarnya dulu deh, Mas. Kabarnya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Berarti di Busmania ini sebagai apa nih, Mas Yudi nih? Mas Wahyudi? Saya, sebetulnya mohon izin dulu sama senior, sama pengurus gitu, eee, saya sebagai member dari Korwil Bogoraya. Bogor Raya, Korwil Ya. Bogor. Berarti yang bertanggung jawab atas Bogor Rayanya itu ya, Busmanianya itu? Iya, jadi, di Bismania itu kan ada banyak korwil per area, per daerah gitu. Kebetulan saya di Bogoraya dan saat ini saya panitia persiapan pemberangkatan untuk Jambore Oh, Nasional. kapan tuh? Bulan Mei, tanggal 25 Berarti acaranya. anget banget setelah Lebaran. Lebaran ya? Iya, betul. Itu berapa peserta kira-kira tuh, Mas, tuh jamborenya itu tuh? Kalau misalkan, dari tiap korwil aja minimal berangkat satu bis itu misalkan, 30 atau kalau 2 bis sudah 60 orang. Kali misalkan 10 korwil aja, Iya. udah berapa, itu minimal ya. Bisa. Belum kalau misalkan satu korwil bawa 2 bis atau 3 Iya. bis gitu. Ada yang satu korwil itu bawa, eee, bis yang seat-nya banyak, yang Iya. satu bis itu ada yang sampai 59 atau 60 seat kan. Iya, bener bener. Nah kalau Berarti ribuan dong ya? ribuan Bisa secara apa lebih nasional. banyak? Apa bisa puluhan ribu? Bisa puluhan Bisa ribu puluhan kalau ribu. dengan yang terdaftar di sosmed atau di Facebook Oke. gitu. Tapi ini Mas mau nanya, sebenarnya komunitas Busmania itu apa sih? Berdiri sejak kapan sama bergeraknya itu bagaimana pergerakannya gitu? Iya, mohon izin untuk senior para suhu, pengurus, eee, Bismania Community adalah komunitas penggemar, pencinta bis. Kalau menurut sejarahnya seperti sudah banyak diketahui, berawal dari, eee, komplain yang ada di blog. Ada yang nulis itu Mas Anjar dulu ya, tentang, bis Coyo. Bis Coyo dia naik bis itu, kondisinya capek, Iya. kemudian, dia itu sampai, entah terantuk bagaimana ya, itu 2 kali berdarah itu entah, di tubuhnya terkena, pembatas antara kaca dengan, bodi itu. Berarti Mas Coy ini supir bus Bukan, atau? Coyo itu yang nulis blog itu Mas Anjar dulunya Iya. namanya. Nah, Coyo ini, PO Bisnya. Oh, oke oke oke. Eee, jadi dia mengkritisi bis Coyo itu, Mhm. waktu itu bis Coyonya kan, Hino ya. Oke. Dia membandingkan dengan, "Kok di Mercy nggak seperti itu?" Oh. Nah, terus dari blog tersebut ramailah forum itu. Ramai forum, komen, diskusi gitu kan. Akhirnya dari situ, dibuatlah mailing list, Mailing list, oke. mailing list bismania@yahoogroups.com. Berawal dari situ, kemudian dibentuklah, kepengurusan itu. Pertama kali itu, Mas Gentur gitu.
Nah, dari situ kemudian, berkembang, nah sempet ada ada yang melahirkan perusahaan PT, tapi, eee, istilahnya, awal awalnya kan kepengennya ini komunitas hobi. Berarti hanya sekedar hobi aja, Nah, hobi awalnya maksudnya hobi memang penggemar bus atau gimana? Maksudnya apakah dari emang ada background-nya otomotif kah atau bagaimana? Maksudnya hanya penggemar, suka aja gitu, suka aja. emang kalau misalnya kayak pulang kampung suka naik bis Iya, gitu, oke, betul. oke. Berarti kalau misalnya ada kegiatan apa kayaknya emang yang orang-orang demen ramean kan gitu bisa jadi gitu Betul, ya? betul. Jadi Bismania ini kan ada yang dia penikmat bis, santai, bis nyama, ada yang bis banter gitu kan Bis banter macam-macam. tuh apa tuh maksudnya tuh? Bis cepat. Berarti yang suka pepet kanan, pepet kiri gitu Ah, gak sih tuh yang di jalan? ada Oke. jadi di dalam Bismania ini macam-macam, ada yang itu, ada yang senang bis nyaman, Oke, eee, bis aman atau bis cepat itu bis banter dulu. oke. Berarti seleranya masing-masing ya? Masing-masing beda-beda Itu berarti selera. sejak kapan Mas Wahyudi ya? Komunitas Bismania ini? Itu berawal dari 2007 itu, 2007 tuh. 2007 itu ya dari apa, eee, kemudian, sempet bikin kopdar juga, Berarti 17 tahun udah lama juga berarti ya? lama termasuk 17 komunitas tahun. tua. Itu maksudnya apa yang setahu Mas Wahyudi nih, Iya, apakah Bismania itu yang pertama atau yang masih ada suhunya lagi sebelumnya? awalnya sih Bismania kalau untuk pencinta bis ya. Iya. Oh berarti pionir, berarti bisa dibilang Iya, pionir ya? Bismania Community ini pionir. Wow. Nah, dari situ kemudian ada yang idealis tetap menginginkan, non-profit, Oke. ya. Kalau yang, pengen profit, ya akhirnya mereka membuat, organisasi baru, Organisasi baru. Apa perusahaan heeh, baru nih? organisasi baru Organisasi yang baru. melahirkan perusahaan gitu. Oke. Berarti kan kita sempat bicara di belakang ya? Iya, Katanya kan banyak yang dari berarti banyak anggota yang dari Bismania ini, mereka kayak bikin PO-PO baru gitu? Atau gimana nih? enggak, bukan. Jadi, karena masalah perbedaan idealisme gitu Iya. kan antara profit dan non-profit, Mhm. kalau bicara tentang hobi, kita pasti rugi. Oke. Kalau kita ngomongin hobi, berapapun uang, pasti kita bela-belain lah. Senang karena kesukaan, Ah, kesenangan. heeh. Oke, oke. Tapi kan kalau sudah jadi bisnis, hitungannya harus ada pemasukan nih Betul, betul. buat, organisasi ini. Agar bisa sustain berkembang terus ya ke depannya ya? Heeh. Eee, nah itu berbedanya antara, Bismania Community yang idealis, yang bertahan sampai sekarang. Nah, sama yang, non idealis, ya itu sudah inilah apa ibaratnya itu sudah berlalu lah gitu. Berarti Tapi memang Bismania ini yang organisasi non profit berarti ya? non-profit. Non profit, oke. Mhm. Berarti kan kalau Bismania ini pergerakannya apa sih event-eventnya selain yang jambore tadi gitu? Kalau jadwal rutinnya kopdar ya. Kopdar ya? Kopdar ini untuk, berlaku untuk anggota lama maupun untuk menjaring anggota baru. Kedua, selain kopdar ada family gathering. Family gathering. Family gathering, kemudian ada juga kemarin terakhir sahur on the road. Nah, Oh baru-baru ini di bulan puasa ini? iya, Wow. Berarti emang cakupannya ini nasional ya seluruh Indonesia Bismania ini ya? betul. Wow gede. Wow gede banget berarti kalau misalnya anggotanya sampai ribuan ya? Jadi ini organisasi resmi, sudah Iya. terdaftar di HAKI ya logonya, di Kumham juga gitu. Terus, jadi banyak yang nggak mau gabung itu karena mikirnya, "Oh ini organisasi resmi." Oh. Tapi ketika ada jambore nasional, yang tidak bergabung pada pengen ngikut. Waduh, kenapa tuh kok pada mau? Saya Itu kenapa tuh? aduh heran. Gimana? Kalau diajak, hari-hari biasa gitu, "Ayo kopdar." Heeh. Kita tahu dia penggemar bis ya. Iya. "Ayo kopdar, tinggal di mana?" Misalnya, "Oh di Parung." "Ya udah, ikut yuk ke Bogoraya," misalkan. Nah, atau di mana nih misalkan, di Bogor Kota, "Ya udah nanti kopdar datang aja." Pada susah banget diajakin kopdar, tapi begitu ada event jambore nasional, Berbondong-bondong langsung. pada pengen ngikut, pengen diakui sebagai Bismania. Berarti kalau jadi anggota ketika ada acara doang. Tuh. Nah,
Ini kan dikit lagi Lebaran ya Mas Wahyudi nih ya. Kalau saya baca nih ya di artikel-artikel berita ada lonjakan 50% nih jumlah pemudik. Iya. Kalau tahun lalu tuh 120 juta, sekarang perkiraan tuh ada 193 juta pemudik. Pendapat dari Komunitas Bismania bagaimana nih dengan adanya lonjakan yang sebesar itu? Wajar ya lonjakan sebesar itu, mungkin banyak kemarin kan Covid juga kan, berapa tahun mungkin orang nggak pulang karena Covid, Benar ya. Sekarang ekonomi sudah membaik mungkin, orang juga kepengen pulang kampung. Nah, pasti melonjak. Kalau di bis itu pasti ada bis bantuan gitu. Bis bantuan maksudnya apa tuh Mas? Jadi di luar bis, reguler ya, yang kan sudah ada jatah nih bis reguler yang setiap hari melayani, pergi pulang gitu kan. Oke. Biasanya ditambahkan lagi nih, bis yang tadinya melayani pariwisata atau yang tadinya bis kota, Iya. jadi Antar dibantu provinsi, untuk antar antara kota, oke, iya, untuk iya. ngangkut penumpang umum. Berarti stoknya dibanyakin nih ya? Ya, itu juga biasanya permintaan dari pemerintah ya. Iya. Tapi kenapa sih Mas setiap kali menyambut hari raya nih, ya kan, selalu ada lonjakan yang signifikan harga tiketing bis? Itu tuslah ya namanya biasanya. Nah, karena gini, kalau menjelang lebaran itu kan pasti macet, Oke, iya, iya. ya. Itu perjalanan nggak bisa normal misalkan 12 jam. Bisa jadi 24 jam itu sekali perjalanan. Karena macet totalnya Nah, itu ya? untuk setelah bis itu nyampe tujuan, balik lagi ke Jakarta atau ke Depok, ke arah barat ini, kosong. Oh. Jadi kan mereka nggak ada pemasukan. Berarti sekali one way aja ya, nggak PP berarti ya? Iya. Oh, Jadi otomatis, ada tuslah tersebut, berarti dinaikkan lah tiketingnya. dinaikkan. Tapi kalau misalnya nih, saya pengen pulang kampung nih ya kan, tapi dengan budget pas-pasan, tuh ada tips and triknya nggak sih Mas? Tipsnya cari mudik gratis. Mudik gratis? Nah, yang diadakan biasanya sama pemerintah, TNI, Polri gitu kan. Tapi ya itu kalau mudik gratis biasanya berangkatnya itu jauh, misalkan ada lebaran misalnya tanggal berapa? Tanggal 10, 11 kayak 10 atau 11. Ada yang berangkat tanggal 4, ada tanggal 5. lebih awal Jadi berarti ya? lebih dulu berangkatnya. Dan itu saya pantau kemarin, hari pertama lebaran, mudik gratis itu udah pada full. Berarti udah kemakan. Maaf, kemarin pertama puasa, Iya, iya, iya. waktu itu Awal puasa kemarin awal berarti puasa di ya. tanggal 12 kemarin berarti kan? Awal puasa, begitu saya dapat edaran online gitu kan, ini ada mudik gratis, saya cek iseng nih mau nginput nih, kali aja dapat tiket gratis tuh. Udah full rata-rata. Udah full booking itu Iya, untuk yang di dimanapun yang ngadain. berarti memang kasarannya kalau kasarnya kaum mendang-mending lah ya. Kalau misalnya kaum mendang-mending mau pulang kampung, jangan berharap dari yang PO-PO itu ya, pasti karena ada lonjakan kenaikan signifikan. Pasti. Itu udah pasti tuh setiap Udah tahunnya pasti ada tuh. kenaikan tarif. Kalau misalnya dari jauh-jauh hari nggak bisa itu Mas. Misalnya nih, mau pulang kampung di H-4 tapi beli tiketnya itu tuh dari sebulan sebelum atau 2 bulan sebelumnya. Itu harga normal atau Sama aja. Jadi kan perusahaan bis itu kan sudah menginformasikan harga itu jauh-jauh hari juga. Sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya itu dia udah ngasih harga. Nanti nih harga lebaran, tiket bakal naik, dirilis sama dia. Berarti walaupun kita mesen dari jauh-jauh hari tetap tuh sama harganya ya. Berarti salah satu solusinya cuma ikut mudik gratisnya itu ya. Iya. Kalau misalnya mau dengan at least untuk minim budget lah pulang kampung gitu ya kan. Atau naik motor kayak gitu. Tapi kan kalau naik motor lumayan juga berasa ya kan. Nah, itu pegelnya itu. Tapi Mas Wahyudi kampung di mana Mas? Saya di Tegal. Oh di Tegal. Iya. Pernah terakhir kali mudik kapan Mas? Saya sih mudik mau kapan aja bisa ya. Maksudnya lebih sering sih saya jalan-jalan sama Bismania dibanding pulang ke kampung sendiri. Karena lebih ke sering jalan-jalannya kan. Iya. Sering. Berarti kalau Bismania itu sekali kopdar tuh bisa kemana-mana gitu Mas. Maksudnya kayak antar misalnya, kan Mas kan di region Bogor Raya nih ya kan. Misalnya kita kopdar yuk ke yang Jawa Tengah, ke yang Jawa Timur gitu Bisa. Mas. Bisa begitu. Jadi kemarin terakhir misalkan ada
kopdar antar korwil. Itu diadakan di Tangerang. Jadi dari Bogor ke Tangerang. Terus ada kunjungan balasan biasanya tuh. Iya gitu. Dari Tangerang ke Bogor Raya. Kemarin waktu sahur on the road juga itu untuk Indonesia Barat dipusatkan di Bogor. Jadi pada datang ke Bogor tuh. Oke. Untuk sahur on the road. Dari mana-mana itu? Iya. Yang dari Sumatera. Iya, ya tidak, paling perwakilan. Iya. Pada datang. Tapi kan at least ada satu bis dong pasti hadir kan? Kalau dikumpulin, iya. Maksud dari yang Sumatera rela-rela datang untuk sahur on the road? Ada. Tapi iya. Gimana? Saya kan panitia dari Bogor. Ada namanya Pak Marta lah gitu. Saya izin Pak Marta ya. Dia Korda Kalimantan. Iya. Dia daftar melalui Bogor Raya untuk ikut Jambore Nasional. Kok ikut lewat Bogor Raya, kenapa nggak dari Korwilnya? Karena kan kalau dari Kalimantan dia nggak mungkin, kemungkinannya kecil untuk memberangkatkan bis nyebrang. Berarti dia naik pesawat dulu ya? Naik pesawat dulu. Baru nanti dari Bogor bareng-bareng. Dari Bogor bareng-bareng ke Pangandaran. Oke. Itu kenapa sih tiba-tiba banyak banget ya kan? Banyak banget supir-supir bus yang di busnya itu tuh ada sirine-sirine seperti itu. Bisa diceritain gak sih awal mula kenapa tuh ada sirine-sirine kayak telolet gitu? Karena kan identik banget nih kalau lagi di jalan tuh ya kan? Iya. Baik, jadi kalau dari biasanya sih yang inisiatif masang itu kru bisnya memang. Entah itu keneknya, entah itu supirnya gitu kan. Atau dari memang owner bisnya sendiri yang nyuruh atau mengizinkan. Emang harganya mahal kan itu? Oh itu emang berapa kisarannya? Jutaan. Untuk ada bunyi-bunyi seperti itu jutaan? Jutaan. Kemarin di WA Group ada yang jual second aja itu 1 juta. Saya nggak tahu berapa corong. Dia hanya ngasih modulnya aja. Nih, 1 juta dia bilang gitu. Nggak tahu berapa corong. Mahal juga, kirain kayak masih ratusan ribu gitu kan. Nggak dapat. Soalnya kan kalau ratusan ribu mah ukurannya klakson motor. Oh iya sih, bener. Bandingin sama bis kan gede banget. Kalau bis kan beda size-nya ya kan. Iya. Tapi tuh mulainya sejak kapan sih kena itunya? Kan itu kan tren dari 2017 yang saya tahu ya. Tapi apakah sebelum memang sudah ada gitu kan? Kalau sudah 2017 itu kan di Jepara yang rame itu waktu itu. Iya. Di Jepara rame, tiap sore itu warga di sana sampai akhirnya pemerintah bikinin kontes telolet. Nah, terus sempat turun. Nah, sekarang tren lagi. Iya, makin rame lagi. Nah, ini karena jadi kalau dari saya ngelihatnya dari pihak PO bis, kru atau owner gitu, mereka terutama PO baru ya kalau yang saya lihat ya, mereka kan berusaha menarik pelanggan. Oke, sebagai daya tarik berarti ya, ada suara-suaranya itu berarti. Berarti balik lagi ke marketing lagi. Menarik pelanggan. Dan anak-anak kecil itu kan selalu bawa handphone semua mereka. Iya, seneng banget ngevideo-video itu. Mereka ngawal loh. Maksudnya ngawal gimana? ABG itu pada pakai motor, boncengan, yang di belakang videoin. Jadi ada kadang berapa motor gitu di depan bis itu. Sampai bis itu misalnya ditanya mau kemana gitu. Ada juga anak kecil yang beli stiker dari bis itu gitu. Mau beli stiker gitu kan. Ada merchandise-nya gitu. Ladang bisnis juga ternyata ya. Iya. Saya kira kayak ya udah sekedar hiburan aja. Ternyata ada daya tarik tersendiri berarti ya. Tapi gini, sempet kan ada, mohon maaf nih Mas, sempat ada kasus gitu ya kan, yang anak kecil yang kelindes gara-gara ngejar itu. Itu tanggapannya gimana ya Mas? Karena kan jadi pro dan kontra nih dengan adanya sirene ini. Karena kan sebentar ya Mas. Adanya sirene kan untuk menarik perhatian masyarakat ataupun anak kecil gitu kan. Tapi adanya kasus yang kemarin itu sempat dilarang tuh sama Dishub. Ya memang karena efeknya seperti itu membahayakan. PO juga sudah ada yang melarang kok, bukan PO. PO juga ada yang melarang. Dia tidak memperbolehkan unitnya dipasangi telolet.
kemudian dari karoseri, ya, Iya. ada edaran dari karoseri Adiputro ya, itu juga melarang pemasangan telolet di karoseri tersebut. Tapi kalau di luar karoseri itu masang, dia udah nggak tanggung jawab lagi, Oh. gitu. Tapi sebenarnya tuh diatur nggak sih, Mas, soal yang regulasi tentang Desibelnya, sirine itu? desibelnya aja. Kalau Tuh. dari Dishub atau Kemenhub ya angka Iya, desibelnya angka aja yang desibelnya. diatur cuma itu. Tapi untuk yang sebenarnya untuk yang ada kalau selagi masih sesuai dengan regulasi, it's fine dong. Fine. Tapi emang gara-gara mungkin anak kecil juga kayak yang Iya, ketertarikan kita sih mereka. amat menyayangkan ya anak-anak, jadi itu kita bilang bukan bismania, cuma dia itu maniak gitu loh. Bukannya Oh, bismania, tapi maniak. maniak. Soalnya banyak banget, Mas, yang keluar tol, anak kecil di pinggir tol begitu kan. Betul. Masalahnya kan kalau pinggir tol itu kan udah bukan kawasan permainan gitu kan, arena bermain anak-anak dong, Betul. Mas. Kenapa kalau menurut saya kritisi ya, kenapa orang tuanya itu tidak menjaga anaknya itu. Karena kan gimana kalau yang sering banget yang kita kemarin kan sempat ke Bogor kan, naik mobil itu di samping tuh banyak banget anak kecil yang udah siap pegang standby HP begitu loh. Iya, betul. Malah ini bukan arena bermain anak-anak gitu. Kalau misalnya masih di pinggir, kayak di perumahan pinggirnya itu masih oke lah, masih di pantauan orang tua mereka. Ini kan jauh dari perumahan gitu loh. Ya, Sayang banget gitu. fungsi kontrol dari keluarga juga ya, kadang anak itu, entah izinnya kemana, tahu-tahu udah nongkrong di sana Iya. gitu kan, susah juga sih bocah kontrol bocah. Apalagi pokoknya di pintu keluar tol di Gaplek Pamulang itu, dan di Sawangan pasti sudah ada anak-anak yang nongkrong, nungguin bis keluar dari tol, mereka udah standby handphone, berharap, bisnya ngasih telolet. Iya. Nah, jadi si anak ini nanti pasti dia ngupload gitu kan ke sosmed. Nah, dari pihak bisnya juga harapannya jadi terkenal bisnya. Iya, jadi ada promosi gratis lah gitu lah. Ini bis apa sih nih ya kan? Iya. Tapi kalau yang saya baca juga, Mas, ya, jadi tuh adanya sirine ini tolong koreksi kalau salah Logikers ya. Jadi itu sebagai hiburan para kayak para polisi ataupun reporter yang sedang berjaga gitu kan, ketika mereka tidak bisa lebaran bersama keluarga, mereka tuh hiburannya dari telolet-telolet itu, bener gak sih itu? Ya Betul. kan? Awalnya memang tujuannya menghibur. Kalau bagi kita yang orang dewasa kan, petugas-petugas itu kan yang nggak bisa Petugas-petugasnya pulang ya. ya terhibur lah gitu Iya. dengan Suara-suara, melodi iya, suara iya. nyanyian seperti itu gitu kan. Tapi kalau bagi bocah itu kan mereka sampai ngejar-ngejarnya itu yang kalau bedanya dengan orang dewasa kan pasti, ngapain ngejar-ngejar gitu Iya, iya, kan, iya, iya, iya. santai aja. Kalau anak kecil sampai ngejar, Karena aduh. inisiatifnya tinggi banget ya, Makanya, ketertarikannya. ya balik lagi ke orang tua mereka sih yang ngebina. Kalau kita eee, Wismania Komun itu nggak ada power untuk, intervensi ke keluarga atau ke masyarakat. Kita kan sifatnya himbauan, kampanye, sosialisasi gitu kan, Nah, bahayanya gimana. kalau sorry Mas, tadi kan ngomong kampanye sosialisasi itu apakah ada kerjasama dengan pemerintah atau pernah gitu melakukan sosialisasi terkait proyek bareng lah dengan pemerintah gitu? Ini Jalan Raya Milik Bersama salah satu kampanye. Itu dengan Kementerian Perhubungan? Pernah, Dengan apa aja kerjasamanya nih Mas dengan pemerintah? sudah pasti sih, Kementerian Perhubungan dan, PO BIS itu udah pasti. Ini waktu Jambore, saya lupa tahun berapa ya. Ini ada kampanye ini, Jalan Raya Milik Bersama. Kenapa mengangkat Jalan Raya Milik Bersama itu? Jadi tujuannya sih supaya, orang ngebaca, orang ngelihat bahwa nggak cuma kita sendiri aja yang pakai jalan gitu kan. Jadi share-lah jalan ini buat rame-rame. Balik lagi sampai kepada, misalnya kita sama-sama bayar pajak, Betul. sama-sama pengguna jalan. Betul. Terus udah ada aturannya, sama-sama tertib lah gitu kan, demi kenyamanan bersama. Arahnya ke situ semua. Berarti biar nggak ada yang egois lah ya. Betul. Egois kayak
ya kasarannya ada yang apa sih kayak ugal-ugalan Iya. begitu atau di jalan sambil ngerokok Iya. atau karena kan emang jalan emang milik bersama. Nah Sebagai itu. warga negara Indonesia kita kan Iya. ada hak buat untuk mengkritisi Iya. fenomena-fenomena yang ada kan ya Mas Ya ya. kan hak asasi kita dibatasi oleh hak asasi orang lain gitu kan. Itu. Tapi emang banyak banget sih yang ngomong kayak ada oknum-oknum yang kayak begajulan begitu kayak ya gue bayar pajak lah bukan lo doang yang bayar pajak ya kan kita juga Iya. bayar pajak. Kalau misalnya itu ya pajak lo berapa sih? Kan kadang juga jadi banding-bandingin begitu jadinya kan. Ya sekarang kalau dia Heeh. ngomong seperti itu, berani nggak dia istilahnya telanjang di tengah jalan? Ya nggak? Enggak, Kencing tengah enggak jalan, mungkin. buang air besar tengah jalan, Enggak ya kan? Kalau dia mungkin. merasa bayar Bayar pajak, pajak, nah kan nggak enggak mungkin. mungkin. Nah, Aduh, tapi ini menarik banget loh Mas, kalau fenomena mudik ini ya. hmm. Kenapa sih, karena tuh sebagai silaturahmi ketemu keluarga, PO-PO ini gimana sih Mas, kalau misalnya mencari keuntungannya gitu? Kalau dari PO ini mhm, ada divisinya, biasanya ada divisi reguler, mhm, antar kota antar provinsi yang mhm, istilahnya ngeline lah. iya, Ada divisi pariwisata. mhm, Nah, ketika banyak diadakan mudik gratis, nah pihak PO yang reguler yang jualan tiket, ini udah mikir, "Aduh tiket gua, laku nggak, mhm, habis nggak?" Kayak mhm, gitu. Soalnya harga naik nih mhm, lebaran gitu kan. mhm. Ini kan, eee, ditentukan dari manajemennya kan Iya, masing-masing. Nah terus, eee, pihak pariwisata juga seneng, "Wah bis gua kepake nih," oh gitu iya, kan. Nah itu, jadi, dilemanya seperti itu, di bis itu ada dua sisi. Ada sisi pariwisata, ada sisi regulernya. reguler. Reguler tuh yang antar provinsi Yang gitu-gitu ya? sudah yang beli tiket. Oke, Nah kalau ya, pariwisata ya hanya kayak booking-an orang gitu ya, kayak ah, keluarga besar apa nah gitu kan iya modelnya. misalnya itu sifatnya wisata lah. Tapi Mas kalau melihat perkembangan bis yang sekarang ya kan, Heeh, karena kan bisa dibilang bus sekarang mewah-mewah banget dong, iya, ada yang selain oke sekarang udah biasalah kita ngeliat yang double decker gitu kan. mhm, Sekarang ada yang sleeper, terus juga yang VVIP-nya tuh yang udah nyaman banget gitu kan. iya. Ini salah satu bentuk kompetitif untuk menyaingi maksudnya kereta ataupun pesawat atau gimana pandangan dari Mas Wahyu Bisa ini? bisa tapi soal kecepatan kita nggak bisa menyaingi kereta api Oh ya, iya benar, heeh, ataupun pesawat apalagi kan. heeh. Jadi ini pihak PO bis dan Bismania kepengennya untuk layanan bis ini semakin baik ya. Jadi kalau dulu kan dipandang, eee, trans bis ini ya buat transportasi kelas 3 lah ibarat kata gitu. Karena Setelah pesawat, kereta kereta api, api, baru bis, bis gitu kan. iya. Nah nah itu makanya kita kepengennya, dari pihak PO Bis dan kita Bismania sudah, menyarankan, "Ini loh perbaikannya, ini loh harusnya kualitasnya seperti ini." Tolong dari pihak pemerintahnya, sarana dan prasarananya diperbaiki, termasuk, punglinya, Itu karena masih ya kan? masih banyak banget oknum berarti yang bermain di situ ya? Oknumnya. Kasihan itu, ibarat kata, eee, supir, kenek Mhm. itu kan kasihan mereka yang di lapangan. Berarti kasarannya kalau oke, ada supir resmi nih gitu kan. Ya, Kalau misalnya mereka di lapangan mereka emang maksudnya kalau mereka kan pasti berhenti kan di agen-agennya itu masing-masing kan? mhm, Emang mhm. masih ada yang ininya, Mas? Ya tergantung Maksudnya kalau masih ada oknum lah, masih ada oknum yang buat kayak kasarnya, "Ini gue udah jaga ini lo nih, gue potek dikit," gitu kan kasarannya. Ada nggak misalnya? oknumnya tetap ada aja ya gitu Mhm. ya, tetap ada aja. Soalnya kalau udah bener-bener tertib ya pasti, eee, nggak akan ada yang mengeluh lagi, gitu kan. Karena Selama masih ada keluhan, iya, iya. tidak misalkan gini lah Mas, ke Sumatera ya jalur Sumatera, ya, Aduh. dari mulai, mau penyeberangan Iya, feri, itu udah ada tuh. itu udah ada. Tapi kenapa sih, Mas, kalau ini ya, kalau ini menurut pandangan orang awam, Mas, ya, Mmm, kenapa ketika mendengar lintas Sumatera, orang tuh setakut itu ataupun apa ya,
Apakah memang seseram itu gitu loh lintas Sumatera begitu? Ya, sampai sekarang sih masih seperti itu Karena dari saya kalau apa ya, kayak banyak banget orang awam pun, iyalah lintas Sumatera, walaupun dia belum pernah nyoba, kayak kedengar, gue pengen ke Sumatera, hati-hati gitu kan. Pasti hmm. ya selalu bilang seperti itu dibandingkan yang kalau misalnya mau ke Jawa begitu ya kan. Kalau yang masih menggunakan kendaraan umum sih lebih relatif aman ya dibandingkan yang menggunakan kendaraan pribadi. Oh. Sasaran mereka, yang bajing loncat itu kan biasanya supir-supir, angkutan truk kayak gitu, sama yang pribadi. Oke. Kalau yang bis masih lebih, aman, tapi paling ada atlet lempar batu kadang. Maksudnya lempar Mereka ngelemparin kaca bis. dipecahin mahnya? Iya, makanya bis-bis ke Sumatera itu kan suka ada tameng Oh di iya kaca iya iya depan iya itu. iya iya iya. Jadi ditambahin, Shield gitulah ya, shield, iya iya iya. bentuk jaring dari besi-besi gitu, ditambahin lagi untuk melindungi kaca depan, Oke, berarti masih tuh. berbahaya banget, Maksudnya tingkat tingkat kewaspadaan harus lebih tinggi berarti ini. Iya, Ada gak sih tips and triknya atau pesan-pesannya yang ingin mhm. disampaikan untuk tips mudik aman dan nyaman? Tips mudik aman dan nyaman. Nah, pertama, siapkan kesehatan, nggak usah maksakan diri gitu ya. Terus pilih mau naik apa dulu nih? Naik bis, hati-hati. Mau dari mulai misalkan mau naik dari mana terminal, hati-hati. Copet atau calo, hati-hati gitu kan. Karena, eee, calo kan kadang main tarik-tarik aja gitu kan. Kalau kita nggak bisa ngelesnya, menghindarinya, ya kena korban, apa, tiket mahal, tahu-tahu bisnya nggak ada. Itu Amsyong dong. dari zaman dulu Itu kan, tahun ke tahun masih ada masih ba- masih ba- masih ada tuh oknum yang melakukan yang seperti itu tuh. ada aja yang kayak gitu, namanya situasi dan kondisi dia makanya jangan kelihatan pelongo-pelongo apa, Jangan kelihatan kosong banget jangan lah ya. kelihatan kosong banget lah Oke. gitu. Kalau kalau jangan bisa, jangan sendiri kalau bisa ada yang nganter atau sama siapa sama Atau ramean keluarga, lah mudiknya gitu lah ya, nggak sendiri. Oke, iya, oke. yang lebih dari satu orang aja masih bisa kena Apalagi yang apalagi sendiri ya. sendiri gitu Oke. kan, gitu. Oke deh. Mhm. Oke. Oke, makasih banget nih Mas Wahyudi ya sharing-sharingnya Sama-sama, untuk terkait apa mudik Lebaran tahun ini. Nah, iya. untuk Logikers yang ingin mudik, dengar saran-saran dari Mas Wahyudi. Karena penting banget kita tuh mempunyai persiapan lah sebelum mudik gitu kan. Dari siap mental, siap fisik, dan juga jangan sampai ketipu sama calo ataupun ketika udah pesan ternyata bisa nggak ada gitu ya. Iya, Karena udah nggak bisa ketemu keluarga, duit angus. iya. Oke Logikers, sekian untuk podcast hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sama gue Akil, salam logika.